Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hadijah dengan NIM BM 217530119, program studi D3 Manajemen Informatika kelas 4A. Pada kali ini saya akan membahas mempresentasikan mengenai paket tracer yang ada di modul 11. Nah, pada paket tracer ini akan membahas mengenai switching, routing, dan wireless essential. Dan mengapa harus mempelajari modul ini? Karena bagian penting dari tanggung jawab sebagai profesional adalah menjaga keamanan jaringan. Jadi, dalam modul ini akan membahas mengenai keamanan jaringan. Langsung saja tentang apa yang akan dipelajari dalam modul ini. Apa yang akan saya pelajari dalam modul ini, yaitu membahas mengenai switching security konfigurasi, switch security konfigurasi, dan tujuan dari pelajaran dalam modul ini yaitu mengonfigurasi keamanan saklar untuk mengurangi serangan LAN attack. Implement port security. Menerapkan keamanan pada port. Layer 2 device ini dianggap sebagai tautan terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan lapisan 2 ini adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas, tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan solusi lapisan 2 yang umum. Semua port switch antarmuka harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Dan bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Biasanya metode yang paling sederhana digunakan banyak administrator untuk mengamankan jaringan adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada saklar. Misalnya, jika saklar ini CTLS 2960 memiliki 24 port dan ada 3 koneksi fast Ethernet yang digunakan, sebaiknya nonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Nah, arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluarkan perintah shutdown Cisco IOS. Jika shutdown port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, dan ini merupakan perintah dari perintah interface ring-nya. Ini contoh perintah untuk mematikan port fast Ethernet 8 hingga 24 pada switch 1. Ini bisa menggunakan perintah seperti ini, shutdown untuk mematikan. Dan mengurangi serangan tabel alamat MAC address. Metode paling sederhana untuk mencegah serangan overflow pada MAC address adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Dengan membatasi jumlah alamat yang diizinkan pada port menjadi 1, keamanan port digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut.
ketika kita mematikan port yang tidak digunakan, maka ini peretas tidak bisa masuk atau menggunakan switch yang kosong. Ini. Dan selanjutnya, aktifkan keamanan enable port security. Aktifkan keamanan security, port security. Nah, perhatikan pada gambar yang di atas tadi, keamanan port switch ditolak. Ini ditolak. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasikan pada port akses yang dikonfigurasikan secara manual atau port terang yang dikonfigurasikan secara manual. Secara default port switch layer 2 itu diatur ke otomatis ke dinamis atau trunking on. Oleh karena itu, dalam contoh ini, port dikonfigurasikan dengan perintah konfigurasi antarmuka akses mode switch port. Nah, ini merupakan keamanan port terang. Ini merupakan perintah dari show port security. Port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk fast Ethernet 1. Seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Status port adalah search down, yang berarti tidak ada perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Di sini ada catatannya itu keamanan port terang berada di luar cangkupan kursus. Ini port security interface phase 1. Dia menampilkan dari port security-nya enable port status shutdown. Ini. Nah, setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasikan seperti contoh yang ada di modul ini, yaitu switch port security. Tanda-tanya. Ini dia menampilkan paging, MAC address, maximum violation. Dan lanjut ke limit dan layer MAC address. Pelajari MAC batasi dan pelajari MAC address. Untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diperoleh pada port, gunakan perintah switch port security maximum value. Nah, kemudian nilai port default 1. Nah, pada contoh ini port maksimumnya 8. Ini port maksimumnya 8192. Itu maksimum address-nya. Dan saklar dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MAC pada port aman dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama yaitu dikonfigurasi secara manual. Nah, konfigurasi secara manual yaitu dengan menggunakan perintah ini, alamat MAC yang aman. Perintah switch port security MAC address. Dan yang kedua, dynamically learned, dipelajari secara dinamis. Tadi dikonfigurasi secara manual, dan yang kedua yaitu dipelajari secara dinamis.
Dan yang kedua ini, saat perintah keamanan port switch port dimasukkan, MAC sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port diamankan secara otomatis, tapi tidak ditambah ke konfigurasi pengaktifan. Jika saklar di reboot, port harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat. Dan yang ketiga yaitu dipelajari secara dinamis. Sticky itu artinya lengket ya, sticky. Administrator dapat mengaktifkan saklar untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis dan menempel ke konfigurasi yang sedang berjalan menggunakan perintah ini, switchport security MAC address sticky. Nah, dari contoh tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan port yang lengkap untuk bus Ethernet 1 dengan host yang terhubung ke port F0/1. Gunakan perintah support security interface dan perintah support security address untuk mengaktifkan konfigurasi. Ini output, dan ini merupakan output dari perintah port security interface. Port security interface-nya memverifikasi bahwa keamanan port diaktifkan dan host yang terhubung ke port yaitu source up. Total 2 alamat MAC akan diizinkan, dan S1 telah mempelajari 1 alamat MAC statis dan 1 alamat MAC secara dinamis. Output dari perintah support security address menyantumkan 2 alamat yang dipelajari. Dan selanjutnya itu port security aging. Port security aging. Penuaan keamanan port. Biasanya port security aging ini digunakan untuk mengatur waktu penuaan waktu untuk alamat statik dan dinamik, dan alamat aman statik dan dinamis pada port. Nah, alamat ini didukung absolute dan inaktif. Absolute itu alamat aman di port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Dan inaktif itu tidak aktif ya. Inactivity itu tidak aktif, absolute itu mutlak. Inactivity itu alamat aman di port dihapus hanya jika aktif untuk waktu yang ditentukan. Ini merupakan perintah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuaan statis untuk port aman, atau untuk menyetel waktu atau jenis aging. Ini perintahnya. Dan ini merupakan parameter untuk perintah dijelaskan pada tabel. Oh, ini parameter dari perintah ini ya. Ini parameternya, static, time, table absolute, ini gunanya apa. Note, alamat MAC ditampilkan sebagai 24 bit untuk kesederhanaan. Ini merupakan contoh menunjukkan administrator mengurangi jenis penuaan hingga 10 menit tidak aktif, dan dengan menggunakan perintah support security interface untuk memverifikasi konfigurasi.
Port Security Violation Modes. Mode pelanggaran keamanan pelabuhan. Jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default, port memasuki status error disable. Dan ini merupakan perintah untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port, the port security violation mode. Dan ini deskripsi dari perintah ini dari security violation mode shutdown, stick sama protect, mematikan, membatasi, dan melindungi. Security violation mode compression, perbandingan mode pelanggaran keamanan. Ini perbandingannya, violation mode, protect, yes. Ini protect, yes. Describing traffic, membantu lalu lintas yang menyinggung, ya. Menerima silog, tidak. Ini tidak, ini tidak. Dan stick, yes. Silog message, yes. Yes. Yang lainnya, yes. Contoh berikut menunjukkan administrator mengubah pelanggaran keamanan menjadi membatasi, jadi restrict. Output dari perintah support security interface mengonfigurasi bahwa perubahan telah dilakukan. Ini perintah support security violation restrict. Port dalam status error disable. Jika keamanan port dimatikan, maka port dimatikan secara fisik dan ditempatkan dalam status error disable dan tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima di port tersebut. Pelanggaran keamanan port dapat diubah ke pengaturan shutdown default. Kemudian host dengan alamat MAC ini address 41f.7272.676a itu terputus dan host baru dicolokkan ke fast Ethernet 1. Ini perhatikan gambar ini merupakan serangkaian pesan terkait keamanan port dibuat di konsol. Keterangan. Protokol port dan status tautan diubah ke bawah dan LED port dimatikan. Nah, pada perintah show interface mengaktifkan status port sebagai error disable. Keluaran dari perintah support security interface sekarang menunjukkan status port sebagai shutdown, bukan search up. Penghitung pelanggaran keamanan bertambah jadi 1. Nah, pada kasus ini, administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan. Jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman, ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, gambar hitam ini, host pertama dihubungkan kembali ke fast Ethernet 1 untuk mengaktifkan kembali port. Pertama-tama gunakan perintah shutdown, lalu gunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan port seperti yang ditunjukkan pada contoh. Ini masukkan perintah shutdown dan lalu no shutdown. Verifikasi keamanan pelabuhan. Setelah
mengonfigurasi keamanan port pada saklar, periksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar, dan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Keamanan port untuk semua antarmuka. Untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk saklar, gunakan perintah support security. Nah, ini merupakan contoh dari perintah tersebut untuk menunjukkan bahwa hanya satu port yang dikonfigurasi dengan perintah keamanan port switch port. Dan selanjutnya keamanan port untuk antarmuka tertentu. Gunakan perintah show port interface seperti yang ada pada gambar ini untuk melihat detail antarmuka tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu memverifikasi alamat MAC yang dipelajari. Nah, ini merupakan contoh gambar gambar untuk flash Ethernet 019 ya 19. Untuk memverifikasi bahwa alamat MAC sticking pada konfigurasi, gunakan perintah show run interface flash Ethernet 1 atau berapa itu bisa. Verifikasi alamat MAC aman. Untuk menampilkan semua alamat MAC aman yang dikonfigurasi secara manual yang dipelajari secara dinamis pada semua antarmuka saklar, gunakan perintah ini yang ada di modul, ada di gambar support security address yang ditunjukkan pada contoh ini. Dan selanjutnya pemeriksaan sintak menerapkan keamanan port. Terapkan keamanan port untuk antarmuka saklar berdasarkan persyaratan yang digunakan. Persyaratannya itu apa aja sih? Yang pertama yaitu gunakan nama. Ini misalkan Anda masuk ke S1, konfigurasi dulu fast Ethernet 5 untuk keamanan port dengan menggunakan syarat seperti berikut. Yang pertama, gunakan nama antarmuka F05 untuk masuk ke mode konfigurasi antarmuka. Kedua, aktifkan port untuk mode akses. Ketiga, aktifkan keamanan pelabuhan. Keempat, tetapkan jumlah maksimum alamat MAC. Ketiga, yang kelima, konfigurasi alamat MAC address statis AAAA.BBBB.1234. Dan selanjutnya konfigurasi port untuk mempelajari alamat MAC tambahan secara dinamis dan menambahkannya secara dinamis ke konfigurasi yang sedang berjalan. Yang terakhir kembali ke mode XC istimewa. XC mode, preferred XC mode. Ini misalkan dalam S1 konfigurasi. So, konfigurasinya perintahnya masuk ke interface F5. So, belum. Selanjutnya pelacak paket. Paket tracer menerapkan keamanan pelabuhan. Implementasi port security. Ini contoh modulnya ya. Bisa dibuka di paket tracer di modul 11. Selanjutnya native VLAN attack, mengurangi serangan VLAN. Tinjauan serangan VLAN. Serangan hopping VLAN dapat diluncurkan dengan 3 cara, yaitu salah satunya memasukkan pesan di TP dan host yang menyerang menyebabkan selakar memasang mode trunking.
Dan langkah-langkah untuk mengurangi serangan VLAN hopping. Yang pertama yaitu nonaktifkan negosiasi DTP auto trunking pada port non-trunk dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka with port mode akses. Step yang kedua, nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Dan langkah yang ketiga, secara manual menaktifkan link trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah trunk switch port mode trunk. Step yang keempat, nonaktifkan negosiasi DTP auto trunking negosiasi pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port negosiasi. Step yang kelima, terakhir itu setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN number. Nah, ini merupakan asumsi dari fast Ethernet, port fast Ethernet yang akan di hopping. VLAN hopping dapat dikurangi dengan mengimplementasikan konfigurasi berikut. Yang pertama yang dilakukan yaitu konfigurasi interface rank fast Ethernet 1 sampai 16 dan switch port mode akses exit sama nih 17 hingga 20, 21 hingga 24 dengan masukkan perintah trunk switch port negosiasi sesuai yang ada pada step dan asumsi dan sintak checker mengurangi VLAN hopping attack. Anda saat ini masuk ke S1. Satu port adalah sebagai berikut. Yang pertama, fast Ethernet 1, drop hingga 4 digunakan untuk trunking dengan software lain. Yang kedua, port fast Ethernet 5 hingga 10 tidak digunakan. Port fast Ethernet 11 hingga 24 adalah port aktif yang sedang digunakan. Gunakan rank 1 hingga 4 untuk masuk ke mode konfigurasi antarmuka untuk trunks. Lihat ini. Nah, ini merupakan sintak konfigurasi yang ada pada perintahnya ya. Ini fast Ethernet 4 1 hingga 4 trunking or switch. Ini 5, 10, 11 hingga 12 format access dan N. Selanjutnya memasuki ME3T HCP, mengurangi serangan di HCP. Tujuan dari serangan DHCP Start Division ini adalah untuk membuat denial of service atau yang disingkat dengan DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP spoofing ini membutuhkan alat serangan seperti Gobbler ya. Mereka ingatlah bahwa serangan DHCP spoofing ini dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobber menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang terkirim.
Namun, mengurangi serangan spoofing DHCP memerlukan pelindungan lebih. Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber, tetapi tetapkan alamat Ethernet yang berbeda dalam muatan DHCP. Ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Serangan spoofing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan perintah DHCP pada port terpercaya, trusted port. Pengintaian DHCP ini merupakan perangkat kendali bawah kendali administratif Anda seperti saklar, perutean. Ini merupakan contoh port terpercaya dan tidak terpercaya. Perangkat ini berada di bawah kendali administratif seperti saklar, perute, dan server adalah sumber terpercaya. Perangkat apapun di luar firewall atau di luar jaringan adalah sumber yang tidak terpercaya. Selain itu, port akses umumnya diperlukan sebagai sumber yang tidak dipercaya. Angka tersebut menunjukkan contoh port terpercaya dan tidak terpercaya. Perhatikan ROM DHCP server. Perhatikan ROM DHCP server berada di port yang tidak dipercaya. Setelah mengaktifkan peringatan pengintaian DHCP, semua antarmuka diperlukan sebagai tidak terpercaya secara default. Antarmuka terpercaya biasanya berupa tautan batang dan port yang terhubung langsung ke server DHCP yang sah. Antarmuka ini harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya. Selanjutnya, step untuk mengimplementasikan DHCP snooping. Langkah pertama, aktifkan perintah DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi IP DHCP snooping. Langkah yang kedua, pada port terpercaya, gunakan perintah ini IP DHCP snooping trust. Interface konfigurasi pada perintah interface konfigurasi. Dan yang ketiga, batasi jumlah pesan penentuan DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak dipercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IP DHCP snooping limit rate. Dan langkah yang terakhir yaitu mengaktifkan perintah DHCP dengan VLAN atau dengan rentang VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi IP DHCP snooping. Ini merupakan contoh contoh konfigurasi mengenai DHCP snooping. Nah, ini gambarnya. Ini merupakan contoh pengintaian DHCP ditunjukkan pada gambar ini. Perhatikan bahwa F5 ini adalah port yang tidak dipercaya. Kenapa? Karena terhubung ke PC1, karena terhubung ke PC, dan F1 Fast Ethernet 1 ini merupakan port terpercaya karena terhubung ke server DHCP. Dan selanjutnya cara mengonfigurasi pengintaian DHCP. Ini cara konfigurasinya. Port Fast Ethernet dari F5 hingga 24
tidak dipercaya secara default, sehingga batas kecepatan diatur ke 6 paket per detik. Akhirnya perintah DHCP diaktifkan dengan VLAN 5, 10, 51, dan 52. 5, 50, 5, 10, 50, dan 52. Akhir. Gunakan perintah show IP DHCP snooping. Ini perintah ini X untuk verifikasi DHCP snooping dan show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang menerima informasi DHCP. Pemeriksaan sintak. Begitu DHCP attack mengurangi serangan DHCP. Terapkan pengintaian DHCP untuk saklar berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditentukan. Ini contoh konfigurasi bisa dicoba. Dan selanjutnya mitigate ARP mengurangi ARP attack, serangan ARP. Inspeksi ARP dinamis. Untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP, itu yang dihasilkan sebuah saklar itu harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Dan bisa kita inspeksi ARP dinamis untuk melakukan perintah DHCP dan membantu mencegah serangan ARP. Dengan caranya ini tidak menyampaikan perintah ARP yang tidak valid untuk serangan ke port lain di VLAN yang sama. Mencatat semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk peningkatan IP ke MAC yang valid. Mencatat permintaan ARP yang berasal dari sumber yang tidak valid untuk mencegah keracunan ARP. Error menonaktifkan termuka jika jumlah ARP DAI dengan konfigurasi yang terlampaui. Pedoman pelaksanaan DAI. Untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan keracunan ARP, ikuti panduan penerapan DAI seperti berikut. Yang pertama, aktifkan pengintaian DHCP secara global. Yang kedua, aktifkan peringatan DHCP pada VLAN yang dipilih. Aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih. Konfigurasi antarmuka terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Biasanya disarankan untuk mengonfigurasi semua persaklar akses sebagai tidak terpercaya dan untuk mengonfigurasikan semua port uplink yang terhubung ke saklar lain sebagai terpercaya. Dan ini merupakan contoh topologi pada gambar mengidentifikasi terpercaya dan tidak terpercaya. Dia mengidentifikasinya. Contoh konfigurasi DAI. Nah, ini contohnya. Ini pengintaian DHCP diaktifkan karena DAI memerlukan kabel pengikatan pengintaian DHCP untuk beroperasi. Nah, selanjutnya pengintaian DHCP dan inspeksi ARP diaktifkan untuk PC di VLAN 10. Port uplink ke router dipercaya dan karenanya dikonfigurasi sebagai terpercaya untuk mengintai DHCP dan pemeriksaan ARP.
DAI juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber. Yang pertama, MAC tujuan, MAC sumber, dan alamat IP. Syntax checker mengurangi serangan ARP. Nah, terapkan DAI untuk saklar berdasarkan topologi persyaratan berikut. Ini bisa dicoba diterapkan setelah mempelajari modul ini. Selanjutnya, port fast and BDBU port. Port fast dan penjaga BPDU. Nah, perlu diingat ini penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau yang disebut dengan STP untuk melakukan serangan dengan spoofing or break-ke dan mengubah topologi jaringan. Nah, dan perlu untuk memitigasi serangan manipulasi STP, gunakan penjaga port fast yang port fast dan break-ke protokol dan unit BPDU. Ini merupakan port fast dan penjaga BPDU. Pada gambar ini, port akses untuk S1 harus dikonfigurasi dengan port fast dan BPDU guard. Harus dikonfigurasi. Konfigurasinya, ini konfigurasi port fast yang ini. Perintahnya interface F1, seed port mode akses, spanning port fast, dan ini konfigurasi BDBU guard. Nah, ini perintahnya interface F1, spanning tree backward enable, exit, spanning tree port fast backward default, and spanning tree smart. Spanning tree smart ini untuk lihat Syntax checker mengurangi serangan STP. Terapkan port fast pada BPDU guard untuk switch berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditentukan. Ini juga sama perintah yang bisa dicoba nanti setelah mempelajari modul ini. Terakhir. Cek dulu. Paket tracer, security, konfigurasi, keamanan. Dalam aktivitas pelacak paket ini, Anda akan amankan port yang tidak digunakan, menerapkan keamanan pelabuhan, mengurangi serangan lompatan VLAN, mengurangi serangan DHCP, mengurangi serangan ARP, mengurangi serangan STP, dan memverifikasi konfigurasi keamanan saklar. Nah, ini merupakan paket tracernya ya, bisa dicoba. Dan ini lab suite security konfigurasinya. Apa yang saya pelajari dalam modul ini? Semua switch port antarmuka itu harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow table alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port secara default. Port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis trunking on. Saklar dapat dikonfigurasi untuk pelajari tentang alamat MAC pada port aman dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, konfigurasi secara manual, dipelajari secara dinamis, dan dipelajari secara dinamis dan sticky. Untuk mengurangi serangan lompatan VLAN ada 5 langkah tadi yang telah dibaca tadi. Ini. Dan tujuan dari serangan DHCP spoofing dan langkah-langkah mengaktifkan pengintaian DHCP, mencegah serangan ARP,
dan lain sebagainya. Dan ini merupakan kuis modul untuk mempelajari apa yang telah kita dapat dari modul ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.